ajaran-Mu, terutama teman kami Ajeng dan yang lain-lain juga. Dan ampunilah semua kesalahan kami, dan juga ampunilah juga dosa-dosa orang tua kami, bapak ibu kami, dan kakek nenek kami. Jadikanlah kami semuanya sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, selalu berbakti kepadamu, berbakti kepada utusan-Mu Nabi Muhammad SAW, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita kembali membahas tentang keimanan yang kita berusaha terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya memulai pembahasan, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman dan juga kepada ibu-ibu, hidup ini enakan mana sih? Kita mengalir saja, ngikuti perkembangan sehari-hari, atau lebih baik kita hidup terencana dengan target tertentu. Di antara kita ada yang mengatakan hidup kalau mengejar target itu bikin stres dan pusing mikirin hari esok, maka lebih enak mengalir sajalah. Apa yang kita alami besok itu kita tentukan apa yang kita lakukan. Pilih mana? Mengalir saja. Tapi ada yang geleng-geleng kepala itu. Coba saya tanya, yang tidak suka mengalir saja siapa? Oh, hanya 3. Ini yang udah ini mengalir saja apa terencana? Apa Nadia? Ngalir aja. Terencana. Oh, terencana. Kamu punya rencana apa? Nah, kalau rencana apa? Pusing. Rencana untuk besok aja susah, ya kan? Capek. Pikirin besok, sekarang aja udah dah. Apa yang ada sekarang ini kita pikirin, kita jalanin supaya kita tidak usah banyak mikir. Bikin rencana segala itu nanti kayak anak sekolah aja tuh. Oh iya, ini yang muda ini bilang rencana karena masih sekolah ya. Tapi Hilfa sama Vina kan sudah nggak sekolah lagi. Setuju? Apa? Tetap lebih enak mengalir, Ibu? Iya. Saya kasih contoh ya. Mengalir itu kan meminjam kata untuk air. Ya, air itu mengalir. Nah, air yang kita lihat mengalir itu kan sungai. Sungai kalau kita di kota seperti di Jakarta itu banyak yang dibikin dinding-dinding sehingga dia mengalir itu jalannya lurus. Tapi kalau di gunung, di desa kan nggak dipasang, nggak dibikin tembok. Kalau namanya ngalir itu lurus apa belok-belok? Belok. Kapan belok? Kapan sungai itu belok? Kalau ada belokan, kadang-kadang belokan diterjang kan? Belokan diterjang terus tebingnya runtuh, ya kan? Jadi air ngalir. Begitu mentok ada tebing dia belok. Terus ada tebing lagi belok lagi. Ada tebing lagi belok lagi. Seperti itu yang kita inginkan hidup ini. Masih setuju dengan ngalir aja?
ngalir aja. Kalau air itu mentok kena tebing belok. Dalam kehidupan kalau kita mengalir, tebing ini apa kira-kira? Masalah. Problem. Jadi berarti kalau air itu mengalir, arahnya diarahkan oleh siapa? Diarahkan oleh tebing. Kalau hidup mengalir, hidupnya diarahkan oleh siapa? Oleh siapa tadi? Saya ulang ya. Air itu mengalir, dia belok kalau ketemu tebing, karena air itu tidak bisa menunggangi tebing. Belok dia mencari yang lebih rendah. Ada tebing belok lagi. Jadi air belok kalau diarahkan oleh tebing. Kalau kita hidup mengalir, mentok. Yang bikin mentok itu kita sebut apa tadi? Masalah. Jadi hidup kita belok atau tidak ditentukan oleh masalah. Berarti kalau kita hidup mengalir, kita menang atau kalah terhadap masalah. Gimana tuh? Kok nggak jawab? Benar, lu kan kalau kena tebing kan dia belok, artinya airnya ngalah bukan? Ada air ngalir, ada tebing, tek gitu. Aku ngalah deh, belok. Ada tebing, aku belok, ngalah deh, belok. Atau tebingnya diatasi, dia lompat, melompati tebing. Enggak mungkin kan? Jadi kalau kita hidup mengalir, begitu kena masalah, kita ya aku ngalah deh, belok. Ada masalah, belok lagi. Jadi kalau begitu orang yang hidupnya mengalir, belok atau tidak ditentukan oleh apa? Oleh masalah. Oleh masalah. Berarti kita hidupnya menang atau kalah terhadap masalah? Kalah. Nah, memangnya mau begitu? Hidup ini kalah terus oleh masalah? Ya, masih dipertahankan lebih enak hidup mengalir atau ganti terencana? Ya, kalau terencana, misalnya, aku punya rencana mau ke sini, terus aku dari sini, mentok ini, masalah bukan? Aku lompatin aja. Oh, aku kalau ini terlalu tinggi, lompat aku nggak bisa. Hindari aja, tapi balik lagi ke sini. Terus ini, lompat aja. Terus sampai di sini. Hambatan ini masalah bukan? Jadi kalau hidup terencana, aku punya rencana mau ke sana. Kalau ada hambatan, kita apain? Kita singkirkan atau kita atasi. Namanya atasi. Atas. Dan aku atasi, aku di atasnya. Terus apa? Aku di atasnya. Kalau mengatasi itu berarti kita menang apa kalah? Menang. Mau hidup menang apa mau hidup kalah? Menang. Kalau begitu hidup terencana apa hidup ngalir? Terencana. Ya, kalau hidup terencana itu kita maunya menang. Kalau kita mengalir, begitu ada problem, keluh kesah atau tidak? Kalau hidupnya mengalir, aduh, ini ada masalah, keluh kesah nggak? Tapi kalau terencana, wah, aku bisa nggak lompatin? Kalau bisa, lompat ya. Kalau nggak bisa, hindarin. Terus setelah lewat sini, mikirin ini lagi nggak? Enggak. Alah, biarin aja, kan sudah kelewat. Jadi, wah, ada lagi, lompati. Terus dipikirin lagi nggak ini? Enggak. Udah kelewat, udah biarin. Coba
kalau yang bilang hidup mengalir tadi, begitu ketemu problem, yang dipikirin apa? Siapa ini? Gara-gara siapa ini? Oh, gara-gara Adi tuh. Adi jahat amat tuh. Jahat amat. Terus si Ari membantu. Oh, udahlah, aku bantu sini. Bantu diatasi. Setelah kelewat, masih mikirin Adi nggak? Itu tuh gara-gara Adi jahat tuh. Kalau mikirin Adi, bilang Adi jahat, itu berarti dia mikirin ke depan apa ke belakang? Ke belakang. Kita mau maju atau mau mundur? Kalau mau maju, ada problem, berkeluh kesah nggak? Tidak. Terus kita kalau ada problem itu cari tahu siapa yang bikin gara-gara itu. Diomongin terus. Lah kalau diomongin kan berarti nggak jadi maju ke depan, ke sini terus. Kapan majunya? Kapan majunya? Jadi kalau begitu hidup lebih baik terencana atau ngalir. Nah, kalau namanya terencana itu mesti tujuannya jelas. Bisa nggak bikin rencana kalau tidak ada tujuannya yang jelas? Nggak bisa. Jadi menentukan tujuan itu penting. Karena kalau nggak ada tujuan, kita nggak bisa nyusun rencana. Kamu kemana? Nggak tahu dah. Terus apa yang kamu lakukan? Ngalir aja. Terus bengong-bengong di rumah. Ayo ke mall yuk. Ngapain? Ya lihat-lihat aja. Oh, nggak punya duit. Aku yang bayarin. Transportnya aku yang bayarin, nanti di sana makan aku yang bayarin. Ya deh ikut. Terus Helva nelpon, Bu, ngaji ya? Waduh Helva, sorry, aku nggak ikut ngaji. Aku diajak jalan-jalan ke mall. Ya, jadi kalau hidupnya ngalir, siapa yang duluan? Duluan Helva atau duluan temannya ngajak ke mall? Kalau duluannya teman yang ngejak, ikut ke mall. Tapi kalau punya tujuan, apa sih tujuan kita ini? Pengen apa? Masuk surga, anggaplah masuk surga. Kalau kepenginnya masuk surga, aku mau ikut Helva ke pengajian atau ikut dia ke mall? Apa? Oh. Iya, jadi kalau sudah tahu kalau setiap hari Sabtu dia diajak oleh Helva ngaji, terus tapi Helva kan belum nelpon, diajak temen, ya udah deh, yuk kita pergi yuk. Jadi beloknya bukan karena benturan ini, tapi karena iming-iming. Iming-iming diajak jalan-jalan, ditraktir, enak. Nah, itu belok karena tidak punya tujuan yang jelas. Kalau tujuannya jelas, maka kita itu bisa bikin rencana. Kalau nggak punya tujuan jelas, nggak punya rencana. Kalau rencananya surga, tahu ada halangan ini, biarin aja. Memangnya kemanapun tidak ada halangan. Ada orang mau maling, ada halangan nggak? Ada. Ya, mau ke neraka ada halangan nggak? Ada. Tapi kalau ke neraka itu halangannya terjang aja, gitu kan. Tapi kalau kamu ke surga ada halangan, cengeng. Aduh, males. Helva, sorry ya, di sini gerimis. Di sini gerimis, aku jadi nggak usah berangkat deh, gitu. Tapi kalau itu memang kemauannya kuat, gerimis diatasi nggak? Caranya gimana? Pakai payung gampang. Terus kalau Helva naik sepeda motor, gimana caranya? Pakai jas hujan. Jadi
biarin hujan. Aku targetku kepingin surga. Supaya bisa ke surga, aku harus memperbaiki imanku. Untuk memperbaiki imanku, aku harus ngaji. Maka ngaji itu termasuk salah satu cara menuju ke surga. Ada halangan, gak apa-apa, gak apa-apa, aku bisa mengatasi. Cara ngatasinya gampang. Bagaimana? Gampang. Gerimisnya kecil-kecil pakai payung. Gerimis yang besar, hujannya besar, pakai jas hujan. Lebih besar lagi, panggil Grab. Gampang, ya kan? Jadi kita, sebentar, saya ulang lagi. Hidup terencana dan hidup tidak terencana atau mengalir saja, pilih mana? Terencana. Oke, sudah setuju semua sekarang? Tadi dihapus ya, dihapus ya. Ya, salah satu tujuannya ngaji begitu. Kalau ada yang salah, koreksi ya. Nah, kalau saya ngomong terus itu mungkin tidak bisa menengarai aku salah apa enggak. Tapi ketika saya tanya, oh ternyata jawabanku tadi salah. Jadi saya tanya menjawab salah itu bagus apa jelek? Bagus. Jadi tahu kalau aku salah. Tahu kalau aku salah. Jadi kalau ditanya kok jawabannya salah, jangan terus malu. Enggak. Memang tujuannya ngaji itu begitu. Mencari mana yang aku salah, terus koreksinya caranya bagaimana. Itu ngaji yang benar seperti itu. Terus oke, kita sudah setuju hidup mesti terencana. Supaya kita bisa merencanakan harus ada apa? Tujuannya harus jelas. Kalau kita tahu tujuannya, maka kita bisa mencari tahu jalannya lewat mana. Kalau kita tidak jelas tujuannya, lewat mana nggak tahu. Ya, saya kasih contoh misalnya ini Vina punya mobil baru, terus aku mau nyobain mobil baru kemana Vin? Nggak tahu. Ini tujuannya kan nyoba aja. Kalau nyoba aja, jalannya jelas nggak mau kemana? Enggak kan? Terus situ macet, belok aja deh. Tapi kalau ada tujuanku ke situ, itu ada macet, ya udah biarin, karena aku tujuan ke situ. Tapi karena tidak jelas tujuannya, begitu ada macet, belok. Wah itu ada macet lagi, belok lagi. Terus tahu-tahu kembali lagi di rumah. Jadi hidup ini kalau tidak terencana, begitu mentok problem belok, mentok problem belok, mentok problem belok, sampai mati di tempat yang sama atau sudah ke tujuan? Tempat yang sama. Jadi ngapain kamu sibuk jalan di tempat? Mau begitu? Nggak mau. Aku maunya mati surga. Tapi kalau nggak jelas tujuannya, mati masih di tempat yang sama. Ya? Gampang nggak membahas seperti ini, membicara seperti ini ya. Jadi ya ngaji yang gampang-gampang aja deh gitu. Oke. Jadi kita nomor satu yang paling penting adalah tujuan, supaya dengan tujuan itu kita bisa membuat rencana. Rencana itu termasuk jalur yang ditempuh. Jalur yang ditempuh. Kalau tujuannya ke sini, meskipun dari sini ada halangan, ya udah kita bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah, seperti kalau misalnya kita mau menjual barang ke Spanyol pakai kapal. Kalau mau deket lewat Selat Malaka, Lautan Hindia, terus Laut Merah lebih dekat. Tapi kalau kemudian ada perang di situ, ada perang, belok lewat selatannya Afrika, lebih jauh, nggak apa-apa. Kan tujuanku supaya barang ini sampai di Spanyol. Jadi yang penting adalah tujuan itu, jalannya belok-belok, liku-liku, masing-masing orang beda-beda. Kalau misalnya tujuannya ke surga,
Untuk menuju ke surga setiap orang jalannya sama nggak? Kenapa nggak sama? Yang dihadapi problemnya kan beda-beda. Jadi misalnya seseorang kepengen ke surga, terus kepengennya ini macam-macam. Ya tapi aku nggak bisa, ibuku sudah tua sekali, tidak bisa ditinggal, aku nungguin ibuku. Terus yang satu bilang, kalau kamu kepengen ke surga, ngaji dong ke Al-Hakim gitu misalnya. Aku nggak bisa, karena aku harus nungguin ibu. Terus nungguin ibu bisa nggak ke surga? Bisa. Jadi ada orang yang masuk surga melalui rute berbuat baik kepada ibu, ada yang ngikuti rute pengajian. Jadi tidak semua harus pergi ke pengajian. Tapi bukan berarti saya mendorong udah nggak ngaji nggak apa-apa, bukan begitu. Kalau ada waktu datanglah ngaji, ya. Karena kalau tidak datang ngaji nanti ada yang salah kita nggak tahu. Seperti tadi hidup ngalir, ternyata hidup ngalir itu benar salah, ya. Oke, terus jadi kalau kita tujuannya sudah jelas, maka kita bisa membuat rencana dimulai dari rute mana yang kita tempuh. Untuk ilustrasi gampangnya misalnya kita di Jakarta, tujuan kita Surabaya. Kalau tujuannya jelas Surabaya, oh jelasnya itu gimana? Surabaya itu di sebelah barat atau timurnya Jakarta? Barat timur nggak tahu. Surabaya itu di barat atau timurnya Jakarta? Timur, ya. Surabaya itu di timur Jakarta. Jadi kalau nyetir begitu, ini anggaplah kita yang nyetir, karena kan kita jalan sendiri, tidak numpang bis. Kalau numpang bis enak aja, oh udah sopirnya yang anu. Kalau kita yang nyetir, kok lewat Tangerang, nyasar apa enggak itu? Nyasar. Oh kamu makin jauh tuh, balik. Balik. Terus kalau sudah tahu bahwa Surabaya itu di sebelah timur Jakarta, kita cek di pulau yang samakah dengan kita. Pulau yang sama. Kalau pulau yang sama berarti kita bisa lewat darat. Nah, lewat darat bisa. Terus dua-duanya pinggir laut bukan? Surabaya pinggir laut, Jakarta pinggir laut. Oh kalau begitu kita naik kapal juga bisa. Terus oh di sana ada lapangan udara, di Jakarta ada lapangan udara. Oh kita bisa naik pesawat terbang. Ya, dengan mengetahui persis kemana tujuan kita, Surabaya, kita petakan dulu di mana tempatnya. Terus kita bisa bisa melalui jalan apa? Ya, apakah darat atau laut atau pesawat terbang? Kalau darat, kamu ada nggak jalur kereta api Jakarta Surabaya? Oh ada, bisa naik kereta api. Ada jalan raya, ada, bisa naik mobil. Naik sepeda, bisa sih, ya bisa naik sepeda. Kepengen cepet atau kepengen lambat? Aku kepengennya cepet, tapi kepengen bisa lihat-lihat sekitar. Ya nggak bisa dong. Kamu naik kereta api, karena kereta api itu cepet itu, tapi kamu nggak bisa lihat kiri kanan. Kalau mau lihat kiri kanan, naik sepeda motor atau sepeda ontel gitu. Cuma konsekuensinya nyampainya lebih lama. Nah kalau kita kepengen surga, itu kita lihat masing-masing, aku punya apa. Ada hal-hal yang ditempuh yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau mau ke surga, ada jalur yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu sholat. Sholat itu siapapun harus melakukannya. Tapi ada kegiatan yang setiap orang berbeda. Ya,
ada kegiatan yang setiap orang berbeda. Kalau sholat, semua orang harus sholat, nggak bisa tidak. Lu aku sakit, tetap sholat. Sakit terus, emangnya kenapa? Kalau aku sakit nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, duduk. Aku nggak bisa duduk, tiduran boleh. Tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang jalur yang lain, kegiatan yang lain itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya sedikit. Kalau duitnya banyak, bisa ke surga dengan menggunakan duitnya, bersedekah, terus membangun masjid. Wah, aku nggak beli duit boro-boro, duit untuk beli masjid, membangun masjid. Ya udah deh, beli sajadah satu untuk pengimaman, gitu misalnya, satu aja, itu kan murah, misalnya begitu. Jadi tergantung masing-masing. Terus seorang ibu yang punya anak kepingin masuk surga, bisa melalui anak-anak. Anak-anak yang masuk surga lewat ibunya atau ibunya masuk surga lewat anak? Dua-duanya. Kalau anak kepingin masuk neraka, gampang. Kalau disuruh mama nggak usah digubris saja, panggil ya ma, terus ini cepat sholat, ya ma terus, tapi nggak jalan-jalan. Jangan ini ada yang begitu tuh. Kalau ke neraka gampang, jadi nggak usah nurut aja sama mama, itu gampang kok. Jadi kamu kepengen yang gampang apa yang sulit? Maunya yang gampang. Ya udah, gampang silahkan. Tapi masuk neraka. Anak yang punya ibu itu kesempatan yang bagus untuk masuk surga melalui ibunya. Dengan berbakti, berbuat baik kepada ibunya, maka itu menjadi kunci bagi dia untuk masuk surga. Tapi sholat tidak boleh ditinggal ya. Sholat itu tidak bisa ditawar karena setiap orang harus menjalaninya. Ibu bisa gak masuk surga melalui anak? Bisa. Aku diberi anak oleh Allah, berarti Allah memberi aku tugas merawat dan mendidik. Mendidik supaya apa? Mendidik supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Tapi dia tidak memperhatikan soleh dan solihahnya. Aku mau mendidik supaya dia pinter, nanti bisa dapat kerjaan yang bagus, duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, nanti ketika dia dewasa, kaya raya, aku makin tua, makin lemah, aku bisa numpang hidup pada anak. Yang penting dia duitnya banyak. Bisa surga apa enggak itu? Bisa menguntungkan diri enggak? Kepinginnya anakku biar pinter, nanti dapat kerjaan bagus, punya penghasilan bagus, aku bisa numpang hidup. Tapi tidak diperhatikan kesalehannya. Dia kaya raya, tapi tidak soleh. Kalau tidak soleh, mau nggak membayar zakat? Kalau tidak soleh, mau nggak memberi duit setiap bulan kepada bapak ibunya? Enggak, malah kesel itu bapak ibunya. Anak nggak tahu diri, siapa yang merawat, siapa yang mendidik. Sudah dididik sampai pinter seperti itu, duitnya banyak, ternyata pelit. Oh, itu lebih sakit itu daripada punya anak yang miskin. Anak miskin tidak bisa memberi makan kepada ibunya. Ibunya bisa maklum, ya memang dia nggak punya. Tapi kalau dia kaya, kok dia nggak peduli sama ibunya? Sakit itu. Ya, oleh karena itu ibu bisa masuk surga melalui anak. Kalau anak dididik dengan baik sehingga anak menjadi anak soleh atau solihah, terus kalau mendoakan bapak ibunya, menolong nggak itu? Doa dari anak supaya bapak ibunya diampuni oleh Allah. Berguna nggak doanya anak? Berguna.
Kan ada 3 amalan yang kalaupun orangnya sudah meninggal, dia masih bisa dapat pahala, yaitu sedekah jariyah, siapa? Anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Terus satu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi gampangnya bahwa jalan rute menuju ke surga itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh ditawar, yaitu sholat. Puasa bisa ditawar nggak? Kalau tadi saya bilang sholat nggak boleh ditawar. Kalau puasa boleh ditawar nggak? Untuk orang yang tua sekali, yang tidak sanggup lagi puasa, bisa ditawar nggak? Caranya gimana? Bayar fidyah. Bisa ditawar. Haji boleh ditawar nggak? Wah, lebih lagi tuh. Kalau nggak punya duit untuk pergi haji, nggak pergi haji sampai mati nggak pernah haji, dosa nggak? Tidak. Ya, jadi yang tidak boleh ditawar sholat, yang lain masih bisa ditawar. Ya. Terus yang wajib tapi bisa ditawar itu seperti puasa. Ya. Tapi ada yang lain-lain lagi yang betul-betul tergantung masing-masing. Kalau misalnya ada orang nggak punya duit, tapi dia punya ilmu, supaya bisa masuk surga, bisa nggak menggunakan jalur ilmunya? Bisa nggak menggunakan jalur ilmunya? Bisa kan? Jadi ilmunya diajarkan. Oke, saya break dulu. Kalau saya ngomong terus nanti perhatiannya hilang. Saya berhenti dulu. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nggak, sorry kalau saya ngomong terus nanti terus melamun begitu. Ya, ada yang bertanya? Ini kamu yang muda-muda nih. Kalau dulu kan bilangnya yang kecil-kecil, sekarang yang muda-muda. Ada? Nggak ada? Saya teruskan. Nah, untuk melaksanakan untuk memilih jalur-jalur tadi, apakah melalui jalur berbakti kepada orang tua, atau memilih jalur bersedekah, atau memilih jalur mengajarkan ilmunya, butuh kerja keras nggak itu? Butuh. Kerja keras bahasa Arabnya apa? Kerja keras untuk melaksanakan tugas. Namanya apa? Jihad. Jihad itu tidak harus berarti perang. Jihad itu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Coba deh, sholat saja itu butuh kerja keras nggak? Sholat 5 kali sehari itu butuh kerja keras atau tidak? Iya, buktinya lebih banyak orang yang sanggup melakukan sholat 5 kali sehari atau lebih banyak yang tidak sanggup? Lebih banyak yang tidak sanggup. Berarti sholat 5 kali sehari saja itu butuh kerja keras. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang sanggup sholat 5 kali sehari. Tapi mayoritas orang yang bilang agamanya Islam itu jangankan ke masjid, sholat sendiri aja tidak. Berarti sholat itu butuh jihad. Mau sedekah juga butuh jihad. Karena sedekah itu biasanya kita, sayang dong aku kan kerja keras untuk aku, untuk anak-anak. Kalau aku kasihkan enak aja. Gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam rangka menuju ke surga itu membutuhkan kerja keras atau jihad. Terus ketika kita melaksanakan tugas itu,
ketika kita melaksanakan tugas-tugas yang tadi, yang masing-masing orang berbeda, suka-suka kita menemui masalah nggak? Hambatan-hambatan. Mau sholat ada hambatan, misalnya ngantuk. Harus kita lawan nggak ngantuk itu? Harus kita lawan. Terus kalau kita mau mendidik anak misalnya, ada nggak hambatan? Ada. Kan kadang-kadang anak itu bandel. Emangnya kalau anak bandel dibiarin aja, bangunin gitu, salat ayo, ntar terus alah dia udah gede ini, sudah balik, kan dia sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri, udah dia maunya neraka terserah deh, boleh nggak begitu? Nggak boleh, nggak boleh. Orang tua tetap harus cerewet dalam hal menyuruh sholat, ya, meskipun sudah tua, ya, karena Allah menganjurkan wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Anjurkanlah keluargamu untuk sholat dan tekunilah itu. Jadi harus ditekuni. Meskipun anaknya udah gede, tetap harus dioprak-oprak sholat. Ya kalau anak dioprak-oprak sholat kok berat sekali, yang kebangetan yang orang tuanya yang oprak-oprak atau yang dioprak-oprak? Yang dioprak-oprak, ya. Kalau kamu bangun sholat, nurut kan ya? Alhamdulillah. Jadi ketika kita mempunyai tujuan masuk surga, harus jelas tujuan itu, rutenya atau kegiatannya apa yang harus kita lakukan itu sudah jelas sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Terus kita harus tekun. Tekun itu bahasa Arabnya sabar. Sabar itu tekun, dan harus kita mau bekerja keras. Tapi kadang-kadang kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Bagaimana itu? Kita mesti bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini secara maksimal. Hasilnya terserah Engkau memutuskan sampai di mana. Terus saya akan menerima apa adanya dan dengan sabar. Nah, pasrah ini penting karena apa? Supaya kita itu memperkuat keyakinan kita bahwa hidup kita ini betul-betul diatur oleh Allah, dan lagi kita imbasnya tidak mudah putus asa. Karena kalau kita tidak bertawakal, kita akan mudah putus asa. Ya. Jadi ringkasnya, ini saya ngomongnya sederhana aja ya. Ringkasnya, hidup ini mesti terencana dengan tujuan yang jelas. Misalnya tujuannya ke surga, kita mesti menentukan rutenya dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kemudian kalau kita sudah menentukan itu, kita harus melaksanakan dengan usaha keras, yaitu jihad, ya, dengan jihad, dan kita tetap tekun melakukan itu, tidak mudah putus asa. Itu namanya sabar. Kemudian kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya tidak sampai di sini. Saya tidak mengemukakan dalilnya, ayatnya apa ya. Enakan mana? Aku pakai dalil-dalil atau nggak usah pakai dalil-dalil tapi logikanya begini. Enakan mana? Apa dua-duanya? Oke, ya. Jadi kalau kita sudah komitmen semacam itu, maka
apapun yang kita lakukan harus tujuannya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Apapun, ya. Misalnya begini, kita kalau makan untuk kepentingan kita sendiri atau untuk berbakti kepada Allah? Apa itu? Kok makan untuk berbakti kepada Allah? Terus kalau sudah sehat? Jadi kalau makan biar kenyang titik, itu hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau aku makan biar sehat dan bertenaga, kesehatan dan tenaga itu kita gunakan untuk ibadah, maka makannya itu ada pahala. Ya. Tidur ada pahalanya enggak? Tidur yang bagaimana? Niat. Ya. Jadi aku mau cepat tidur supaya nanti bisa bangun jam 2 atau jam 3 mau sholat malam, atau setidaknya supaya aku bisa sholat subuh tepat waktu. Maka tidurnya itu termasuk bagian dari sholat. Dengan begitu, kalau kita niatnya semua apapun yang kita lakukan niatnya dalam rangka mengabdi kepada Allah, maka kita bisa beribadah atau mengabdi kepada Allah berapa jam sehari? 24 jam sehari. Nah, kalau kita bisa mengabdi kepada Allah 24 jam sehari, kita bisa melaksanakan perintah Allah atau pernyataan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Oh, berarti hidup kita itu 100% hanya untuk mengabdi kepada Allah. Loh, karena aku butuh makan, butuh minum, ya makan minumnya itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya. Aku berteman juga dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya. Berteman itu perlu ya, karena kalau kita punya teman yang sama-sama solih solihah, itu kalau kita misalnya melenceng begitu, ada yang negur kita, jangan, itu haram, jangan makan di rumah makan itu dicampur gorengnya pakai minyak babi misalnya. Kalau kita tidak punya teman, nggak ada yang ngingetin kita, ya. Jadi berteman itu penting. Bukan hanya itu, kalau kita punya teman itu nanti kita hidup ini tidak kesepian, terutama ketika di hari tua. Di hari tua itu kita, misalnya saya ini mau cari teman kecil, waduh umurku segini, teman-temanku itu udah meninggal, terus nggak punya teman lagi. Tapi kalau orang itu suka berteman, bersahabat, suka silaturahim, teman kan tidak harus seumur, ya, tidak harus seumur. Ada Ari, itu masih muda, lagi kesepian bisa telepon Ari misalnya, ya. Lagi butuh apa bisa telepon Ari dan sebagainya, ya. Menjaga pertemanan itu namanya apa? Silaturahim, ya. Terus kalau kita sudah mempunyai tujuan dan kita melakukan itu, kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi itu namanya azmun. Ya, Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Di situ ada dua pelajaran yang saya sampaikan tadi. Satu, azam itu punya keinginan yang bulat, membulatkan tekad. Terus azam itu tawakal, kita berserah diri kepada Allah. Terus saya tadi juga menyebut dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari menuju ke surga tadi itu butuh usaha keras. Mau puasa juga harus usaha keras, mau sholat 5 kali sehari itu juga harus berusaha keras. Usaha keras itu namanya jihad, ya.
Allah bersabda, berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu bisa dibaca di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau bekerja keras mengikuti jalanku, ya, jalan yang aku tunjukkan, lanahdiyannahum, sungguh aku akan memberi petunjuk kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, antara lain caranya kita harus mau berjihad, bekerja keras melaksanakan tugas Allah. Kemudian jihad itu gimana sih? Jihad itu bekerja keras melawan hambatan-hambatan. Hambatan itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Mana yang lebih berat? Hambatan dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Karena kalau hambatan dari dalam itu kita kemana-mana dia ikut. Malas itu kan hambatan dari dalam. Kita pergi kemana saja ikut itu malas. Di rumah ya malas, di masjid ya malas. Ya, ikut ngaji sih ngaji, tapi sampai di situ tidur. Misalnya tidur itu aja itu ngaji itu hanya supaya bisa bareng-bareng pergi aja. Kalau di rumah terus sebel, terus ikut ngaji, tapi sampai di tempat ngaji tidur. Karena tujuannya bukan ngajinya, tujuannya itu menghilangkan kesebalan di rumah. Nah, itu hambatan yang dari dalam. Hambatan yang dari dalam itu biasanya keinginan-keinginan yang menghambat usaha kita menuju ke surga. Keinginan-keinginan yang semacam itu disebut apa? Hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri, ya. Itu jadi kita mesti melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka Rasulullah itu menyebutkan la yu'minu ahadukum, ini hadis ya, hadisnya sahih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a. Tidak sempurna iman kalian kalau hawa nafsunya belum nurut kepada keimanannya dia. Kalau hawa nafsunya mengalahkan keimanan, itu berarti imannya kurang. Yang iman yang sempurna adalah imannya orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya sendiri. Misalnya orang kepengen kaya, itu kan hawa nafsu kan. Terus ada kesempatan korupsi, wah mumpung aku jadi anggota DPR, kalau aku sudah tidak jadi anggota nggak ada kesempatan lagi. Mumpung aku jadi bupati, terus dia korupsi. Karena apa? Pengen punya duit banyak. Kalau dia laksanakan berarti dia dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Nah itu kalah, dia tuh jihadnya kurang. Terus kalau sabda Nabi tadi begitu ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an, sampai hawa nafsunya itu mengikuti lima ji'tu bihi, kepada apa yang aku diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Jadi berarti sampai hawa nafsu tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk sholat. Terus kalau kita mau melaksanakan ini semua, itu kita butuh ilmu pengetahuan. Kenapa butuh ilmu pengetahuan? Iya, misalnya yang paling sederhana, kita mau sholat, sholatnya harus benar bukan? Kalau sholatnya harus benar, mesti belajar. Nah, belajar itu berarti ilmu. Terus
misalnya kita bisa nggak beriman kepada Allah dengan baik kalau tidak punya ilmu? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena untuk misalnya begini, mau bangun rumah, dan ini mesti pakai sesajen, gitu. Kenapa? Katanya kalau nggak pakai sesajen itu nanti ada bencana. Terus ditaruh. Nah, setannya minta makan. Nah, kalau tidak disertai ilmu, kan dia lalu diomongin orang-orang, tetangganya dan sebagainya. Mana kok nggak ada sesajennya? Kok nggak ada padinya di atas itu misalnya? Ketakutan. Nah, kalau dia ngaji, punya ilmu, oh itu nggak boleh, itu musyrik. Nah, tinggalkan. Nah, jadi beriman itu harus dilengkapi dengan ilmu. Maka Allah menyebutnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa bertakwa kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Itu bisa dibaca di surat Fatir surat 35 ayat 28. Saya ulang, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa bertakwa kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu ngaji itu penting supaya kita mendapatkan ilmu yang benar untuk keimanan kita. Terus kalau kita sudah menjalankan itu, kita usahakan kita menjalankan dengan baik. Terus orang di sekitar kita ajak. Siapa di sekitar kita? Pertama orang serumah, ya, orang serumah kita ajak. Orang serumah itu ya suami kita, istri kita, anak kita, ibu kita. Tapi tidak hanya itu, kita kan suka punya pembantu. Nah, kalau mencari pembantu yang rajin sholat, ya, yang rajin sholat karena dia orang yang dekat dengan kita. Kalau ada pembantu tinggal serumah dengan kita, tidak sholat, kita biarkan saja, kita ikut dosa nggak? Dosa. Makanya salah satu kriteria pembantu kita harus rajin sholat. Karena kalau dia tidak sholat, memang pekerjaan kita itu diringankan, tetapi kita dibebani besok tidak bisa masuk ke surga. Baik, sementara seperti itu supaya saya memberi kesempatan kepada teman-teman dan ibu-ibu bertanya. 38 Fatir 28 sebenarnya 28 innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada lagi? Silakan. Kalau kita bekerja di kantoran yang kita menilai ibadah dalam waktu, kan kita bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Biar ini terhitung juga ibadah, bisa nggak sambil bekerja itu kita niatkan lagi menunggu waktu sholat zuhur, nanti menunggu waktu sholat asar? Bisa, tapi nunggunya yang beribadah nunggunya. Tapi bisa juga kerjanya itu sendiri ibadah. Ya, bekerja beribadah nggak? Kalau misalnya saya punya istri, punya anak, kan saya ditugasi oleh Allah memberi nafkah. Kalau saya tidak memberi nafkah kepada istri dan kepada anak, saya dosa. Karena saya punya tanggung jawab. Saya diberi oleh Allah istri, diberi oleh Allah anak. Saya lalu ditugasi oleh Allah memberi nafkah kepada mereka. Ketika saya bekerja, saya niatnya seperti tidur tadi. Aku bekerja dalam rangka mendapatkan uang. Uang ini saya pakai untuk melaksanakan perintah Allah memberi nafkah kepada istri dan anak.
Dengan begitu saya bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Perintahnya tadi memberi nafkah. Bandingkan kalau misalnya orang kan suka-suka, bang, kemana pagi-pagi begini? Udah mau jalan. Biasa cari sesuap nasi. Sering dengar begitu nggak? Cari sesuap nasi. Jadi dia bekerja sekedar mencari makan. Ada pahalanya nggak? Nggak ada, nggak ada. Kalau dia sekedar mencari makan, sama nggak dengan ayam? Sama, ayam kita lepas begitu, cari makan. Jadi ada makanan tul gitu, diambil. Nah orang kalau jalan-jalan ke sana cari makan, cari makan. Sama dong kualitasnya sama ayam. Tidak ada pahala. Kalau bekerja mencari makan dapat pahala, berarti ayam dapat pahala dong, ya kan? Nah makanya bagaimana kalau tidak punya suami, tidak punya anak, bekerjanya ibadah enggak? Ya ibadah kalau niatnya benar, ya. Jadi misalnya seperti Helva ini tadi, dia bekerja, aku bekerja untuk memberi nafkah kepada diriku sendiri. Ya saya ulang, seperti kalau tadi saya sebagai seorang bapak, saya bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah. Bagaimana untuk Helva? Tidak punya suami, tidak punya anak. Loh, memberi nafkah pada diri sendiri kan juga wajib. Aku mau cari penghasilan supaya aku bisa makan, minum, dan berpakaian untuk melaksanakan ibadah. Aku tidak bisa sholat kalau aku kelaparan. Aku tidak bisa sholat kalau aku sakit. Kalau aku tidak makan dengan teratur, aku sakit. Jadi aku cari duit supaya aku bisa mempertahankan kehidupan dengan baik, dengan sehat. Aku bisa melaksanakan perintah Allah. Berarti bekerjanya itu ibadah. Kalau bekerja hanya sekedar cari nasi, cari makan, tidak ada pahalanya. Jadi itu sudah pahala. Kalau ditambah dengan sambil menunggu zuhur, itu tambahan lagi. Tapi bekerjanya itu sendiri harus ibadah. Bekerjanya sendiri harus ibadah. Dan kalau itu ibadah, maka jenis pekerjaannya harus halal. Misalnya bekerja untuk membantu pabrik bir, ya kan di Jakarta ada pabrik bir kan. Itu terus aku kan hanya sebagai sopir. Ya sopir kan nganter barang, nganter bir. Itu menolong orang untuk melakukan haram, ya haram penghasilannya, ya. Atau aku bukan sopir, aku direktur. Ya direktur kan juga menjalankan perusahaan itu supaya bisa mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Dan direktur itu membuat pengarahan, memberikan pengarahan supaya produksinya lancar. Produksi bir supaya bisa diminum oleh orang-orang. Nah, ini bisa menyebabkan dosanya orang banyak. Jadi direktur di perusahaan bir, dosanya berlipat-lipat. Di samping dia memakan gaji yang haram, dia menolong orang lain yang melakukan maksiat. Setiap kali ada orang minum bir, tambah dosa. Setiap kali ada orang minum bir, dia dosa. Dan direktur kan kepengennya produksinya meningkat. Jadi dia keinginannya dosanya tambah lagi. Kasihan amat itu orang, ya kan? Nah itu banyak orang yang kurang menyadari itu. Seringkali yang kurang menyadari itu orang yang bekerja di pabrik rokok. Jadi dia sukses, dia jadi direktur bagus sekali. Direktur apa? Direktur BAT. Lah, direktur BAT itu bikin rokok. Itu kan pembuat kesengsaraan orang, gitu kan? Jadi orang suka bangga karena BAT itu perusahaan yang
manajemennya bagus, terus dia menjadi direktur, dia bangga bahwa dia menjadi direktur di perusahaan yang bagus. Tapi dia lupa bahwa dia membantu orang-orang untuk menyakiti diri sendiri melalui rokok. Menyakiti diri sendiri itu haram. Oleh karena itu hindarilah bekerja di tempat-tempat yang semacam itu. Terjawab ya, Elva ya. Ada lagi? Apa? Pekerjaannya sebagai apa? Dia memberi izin apa? Ya kan memberi izin. Kalau izinnya belum keluar dia nggak bisa jalan, ya kan? Kalau sudah diberi izin dia bisa jalan. Berarti dia memberi jalan kepada orang untuk melakukan kegiatan maksiat. Orang yang menolong orang lain dalam berbuat jahat, dia akan mendapatkan dosa seperti yang dilakukan oleh orang itu. Jadi kalau misalnya tadi bir saya memproduksi bir, atau saya tidak memproduksi tapi saya punya bir, saya kasihkan orang, terus dia minum, saya memberinya haram. Ketika dia minum, dia dosanya minum dia memperolehnya, saya juga dapat dosa yang sama. Jadi setiap teguk dia minum dosa yang sama dikirim ke saya juga. Di night club atau diskotik itu kan asalnya tidak boleh beroperasi kalau saya tidak keluarin izin. Begitu saya keluarin izin, terjadilah maksiat-maksiat di situ. Maka setiap maksiat di situ dilakukan oleh siapapun, orang yang melakukan dosa, saya yang berizin juga dosa. Ya. Jadi dosanya banyak sekali itu, karena kan memfasilitasi orang untuk berbuat dosa. Kan night club itu kan hanya dansa-dansi atau nyanyi-nyanyi atau minum-minum. Tidak hanya itu, biasanya lebih jauh dari itu. Biasanya ada pelacuran juga nggak? Ada. Ya, ada. Saya nggak pernah, belum pernah sih masuk ke tempat-tempat seperti itu. Masuk aja belum pernah. Tapi ya bisa ketahuan lah. Ya, saya kan juga ketemu orang-orang yang pernah bekerja seperti itu. Ya. Misalnya pijit, misalnya massage parlor, tempat pijit. Ada pelacuran nggak di situ? Ada. Ya silakan Bu. Saya kan orang Jakarta Timur. Ya. Tinggalnya di Cobek Berapa. Itu bapaknya seorang haji, dia seorang haji, anaknya pun ada berapa orang sudah, tapi mau nikahin anak-anaknya itu. Dia selalu undang musik dangdut. Itu sampai Sumaman berisik semua itu. Kalau nama hidup di situ, gimana ya Pak Ustadz? Kalau kita monogor nggak mungkin ya, nggak mungkin monogor kalau kita mau tidur juga nggak bisa. Akhirnya kita pergi satu rumah, kita pergi semua fungsi. Bagaimana Pak Ustadz? Katanya gini, nggak mau ini lagi. Jadi dikatakan tetangga, kok pergi mana iya? Soalnya ada acara keluarga, kita buat keluarga aja gitu. Karena kita nggak mau dengerin nyanyi dangdut tadi. Gimana Pak Ustadz? Bagus. Langkah ibu bagus. Kalau salah satu dalil yang bisa kita pakai, salah satu dalil yang bisa kita pakai itu yang gini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat perbuatan mungkar, dosa kan? Maka hendaklah dia mengubah dengan tangan, artinya melarangnya menggunakan tangan. Tangan itu ya jangan dibubarkan. Atau kalau penguasa tidak memberikan izin, ya,
Tidak memberikan izin kan itu melarang. Berarti ada yang ngasih izin kan Pak? Iya, yang memberi izin ya ikut menanggung. RW, Pak Lurah itu selalu ngasih. Lah ya, terus kalau tidak bisa menggunakan ya, kalau tidak bisa menggunakan kekuasaannya, maka dengan mulut nasihat. Tapi ibu bilang nggak mungkin, karena orang-orang itu sudah terbiasa seperti itu, dan kalau menegur malah dia malah balik marah. Ibu sirik amat sih, gitu. Malah dibilang sirik. Terus kalau tidak bisa dengan mulut, maka dengan hati. Hati itu ibu mempunyai kesempatan untuk pindah. Tidak semua orang punya kesempatan bisa pindah. Kalau pergi bareng itu kan butuh biaya juga. Karena ada orang-orang yang untuk nggak bisa pergi karena nggak ada biaya. Pergi langsung ke Depok ke tempat anaknya. Nah, paling tidak kan ada biaya transport. Paling tidak ada biaya transport. Kebetulan jadi anak kan ada kendaraan, jadi bawa kendaraan sendiri kita jalan ke sana. Tapi kita udah undangan dulu Pak Ustaz. Udah bikin undangan dulu karena nggak enak tetangga ya. So kita nggak hadir, kita tetap salaman undangan kita langsung berpamitan. Silakan makan dulu. Kita jadi satu rumah tuh datang bareng. Bilangnya disuruh makan, nggak ada yang mau makan, jadi langsung berangkat. Ya, bagus ibu, bagus. Satu, ibu menghindari. Plus itu bagusnya plus bu, silaturahim. Ya, jadi menghindarinya dapat pahala, silaturahimnya dapat pahala. Menghindari haram itu termasuk ibadah. Ya, menghindari haram itu termasuk ibadah. Ya itu begitu, itu di Condet ya bu. Batu Ampar. Iya, itu orang-orang Arab apa bukan itu? Orang Arab maupun yang bukan Arab sama ya? Jadi aku ada tetangga saya itu orang Arab, banyak Arab tapi nggak ada yang Oh, ya. keluarga itu nggak ada suaranya, nggak ada apa. Sehingga makan apa dengan saya nggak ada ini orang saya sering diundang itu pasti nggak ada yang bertanya dan Ya bagusnya. Ya orang. Ya, saya kira itu langkah ibu bagus sekali. Mudah-mudahan. Jangan duduk semua mana pun datang. Disuruh makan juga nggak makan, minum pun juga enggak. Tapi makasihnya, soalnya hanya ada waktu lagi dia bilang makasih udah langsung pergi udah kasih anak dari kucing ada langsung masuk. Bagus. Sampai surat 4 Bang Ustaz. Dari sore sampai jam 3 pagi. Masya Allah. Itu dosanya banyak, itu mengganggu orang. Iya, itu mengganggu orang tidak bisa tidur. Kalau misalnya kita baca Quran saja menyebabkan orang tidak bisa tidur, kita dosa. Bukan dosa membaca Qurannya, dosa terlalu kerasnya itu. Baca Quran saja bisa dosa kalau mengganggu orang tidur. Apalagi itu dangdutan, suaranya pakai speakernya yang gede lagi. Masya Allah itu. Kalau kami itu biasanya nggak pergi-pergi, cuma terus tutup aja, terus ke arah makin dalam supaya tidak terlalu berisik begitu. Ya sama di tempat saya juga begitu. Ya terima kasih. Ada lagi? Mumpung masih ada waktu, ini asarnya agak mundur. Sekarang lebih alhamdulillah ya, kalau terpaksa kali karena
Ya, ya. Itu teman saya juga, teman saya yang itu tuh pernah kejadian itu dia udah bulan berikutnya dia bilang supaya keluar gimana ya, udah waktu Pak Ustadz ya dia sempat aja ternyata udah 7 bulan minum Norset yang itu waktu Pak Ustadz udah bekerja dia 600.000 ya Pak Ustadz itu meninggal gajinya kecil. Kalau saya udah ngaji ini terasa besar banget ya karena saya belum ngaji saya jadi 7 bulan itu bisa gugur, bisa mati. mati. Kalau yang impor jangan yang di sini punya saya yang kemarin ini yang udah dapat pemilih muda nikah aja lah jangan dicuri dicari cowok-cowoknya. Jadi dia ini minum sprite yang botol besar itu mati cowok. Terus dia sakit perut dia terkini sama dokternya memarahin itu makanya ini badan-badannya langsung dimarahin dokternya nggak usia nggak usah bayar semua. Terus si temennya ini kata saya pendapatnya gimana jalan keluarnya keputusan ini saya yang pendapat jangan menunggu kata saya itu nanti dosanya diperlipat Ya, ya. dia hukuman zina terus nanti dosa kayak belum bayi kan dari 5 bulan kan Ya, ya, ya. so akhirnya dicari ke cowoknya ketemu dan dia minta dia apa jadi kali si cowok udah punya pacar lagi Oh. dan datang di rumah ini dan yang ini tuh pede terus dari ibu badan karena katanya peranakannya jadi balik gak bakalan hamil katanya Ya, ya. bayi pas yang cucu jadi balik nih gak bakal hamil jadi dari hubungan badan katanya Ya, ya, ya. Ya, saya kira itu sudah benar ya. Jadi perzinaannya haram. Kalau itu digugurkan haram lagi. Nah, ini pelajaran untuk Nadia berdua ini. Kamu cewek kan? Kalau ada orang ngajak pacaran, pasti iseng. Orang yang pacaran itu pasti niatnya iseng. Kalau kamu mau, berarti kamu bersedia dipermainkan oleh orang yang mau iseng. Oleh karena itu, jangan mau diajak pacaran. Laki-laki yang ngajak pacaran pasti iseng. Ya. Jadi kalau mama kan dulu nggak mau pacaran, ya, mama nggak mau pacaran. Ya kalau mama ya nikah, ayo serius gitu. Jadi nah kadang-kadang cewek itu mau dipacari karena apa? Dia menyangka bahwa kalau dia nanti terpaksa menghamili, dia mau menikahi. Belum tentu. Namanya orang iseng kok. Kalau orang iseng itu dia sudah iseng pada satu wanita, dia bersedia mengiseng pada wanita lagi yang lain lagi. Itu buktinya sudah punya pacar lagi. Jadi jangan pernah mau menjadi korban orang yang iseng. Ya, ini kebetulan yang masih belum belum berkeluarga ini, mumpung belum terlanjur. Kalau sudah pacaran dia omongin begini nggak akan digubris tuh. Ya. Kalau belum pacaran dia omongin masih mau mendengarkan. Tapi kalau sudah pacaran itu udah ngomongnya, habis aku cinta sama dia. Kalau sudah begitu susah diomongin. Ya. Mumpung belum, jangan pernah mau ya diajak pacaran, karena laki-laki siapapun kalau mau pacaran itu berarti dia iseng. Ya. Siapa tahu dia mau. Dia berarti tidak mau bertanggung jawab. Kalau nikah itu kan harus bertanggung jawab, harus memberi nafkah. Tapi kalau iseng tidak harus memberi nafkah. Apalagi kalau yang isengnya itu lebih jauh, kalau aku ke tempat lain harus bayar. Kalau ini dipacarin kan gak usah bayar. Oh, lebih parah lagi itu, ya. Ya. Lah ya. Oh. Nah itu mungkin dia menyangka dengan begitu dia mau menikah. Ya saya kira sementara begitu ya, ini sudah sebentar lagi asar.
Ya. 6 menit lagi. Iya masih 6 menit. Tapi kalau ada silakan. Tapi kalau enggak kita sudahi. Nggak ada. Oh ya, ibu dari belakang silakan bu. Silakan bisa keras bu suaranya bu. Ada mic nggak? Nggak ada mic ya. Sebentar ini diambilkan bu. Aduh, itu di belakang tuh, belakang sekali. Ya jauh sekali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin saya mau sharing sederhana ya. Sekarang kan banyak kejadian nih di kalangan teman, saudara, pada kena tipu Ustaz. Jadi nanti seakan-akan ngajak bisnis gitu, habis itu nanti bertahun-tahun menjadi ATM gitu. Ada sepupu saya di Aceh yang kena 600 juta, nanti temannya terkena 1M. Ada teman saya baru-baru ini terkena 7M selama 4 tahun. Jadi ATM sampai dia jual rumah Ustaz. Nah, setelah itu kita jadi ketakutan ya. Jadi pas ada satu sepupu pinjam uang sama saya, tadi orang kaya, saya tahu dia asetnya banyak. Terus saya waktu itu memang kondisinya nggak mungkin meminjamkan ke dia. Terus karena saya juga trauma nih, kok banyak banget orang yang kena tipu gitu ya. Apa kita berdosa ya kalau nggak minjemin orang? Karena saya juga khawatir pernah juga minjemin satu orang sampai dia tahun 4 tahun, nantinya susah banget. Sehingga seakan-akan saya pinjam gitu loh. Jadi sampai kita kurang-kurangin pun, padahal yang pinjam itu juga orang berada gitu. Kalau orang nggak ada kan kita udah pasti punya hitungan, udah yang ini kita lepas gitu kan. Ya. Tapi sekarang memang banyak banget kejadian yang saudara, yang teman itu kena tipu habis-habisan dari orang menjadikan ATM yang macam-macam sih ininya. Cari rezekinya dengan cara nipu tuh ininya banyak. Maksudnya alasannya berbisnis lah. Ya. Kalau di Aceh tuh alasan berbisnis besi tua gitulah. Jadi sehingga ada satu kelompok ini dah melepas uang sampai 12M, termasuk yang ibu saya teman-temannya jadi jatuh miskin, yang teman-temannya jadi jatuh miskin terpaksa jualan pinggir jalan Ustaz. Karena 1M uangnya dengan uang peninggalan suaminya, uang dia punya pensiun, sehingga sampai darah terakhir uang dia 500.000 pun tetap dimintain besok juga keluar nih mesinnya mau ini, pokoknya meyakinkan gitu Ustaz. Terakhir akhirnya kita berpikir ya, begitu sulitnya kita meminjamkan uang kepada orang, apalagi itu orang kalau orang berada itu dosa nggak usah mau kita Enggak. Jadi ini terima kasih Ibu sharing, mudah-mudahan yang lain yang hadir ini mendapatkan peringatan tidak mudah-mudah kepancing ya. Itu meskipun saudara itu banyak yang seperti itu. Ya saya dulu juga pernah seperti itu. Jadi ATM memang iya Bu, ya, memang iya. Jadi misalnya kalau ya bisnis angkot beli angkot. Kalau satu kan sulit untung, ya beli 5 angkot. Terus nanti dibilang ini rusak, butuh biaya ini. Terus kita kasih biaya. Oh ini rusak, terus biayanya banyak. Nanti dalam 1 bulan uang masuk dan uang keluar lebih banyak yang keluar. Nah, itu kan jadinya kayak istilah Ibu ATM tadi. Jadi ATM. Jadi kita jangan mudah-mudah bekerja sama bisnis. Kalau nggak bisa ya pakai cara-cara yang sebisanya lah ya. Karena banyak orang seperti itu. Saya sudah pernah membuktikan dengan tetangga kena, dengan saudara juga kena. Saudara itu waktu menerima uang dari saya, dia bilang, Rizza, antara kamu dan aku ada Allah. Wow, hebat kan? Ternyata aku jadiin ATM. Dengan orang di masjid juga pernah seperti itu. Jadi memang orang jahat itu banyak ya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kalau ada orang pinjam, yang dianjurkan kita memberi pinjaman itu kepada orang yang minjem untuk makan.
dia kalau nggak dipinjemi itu dia nggak makan. Kalau dia orang kaya, ibu kan harus terus perhitungannya, dia kan asetnya banyak, nanti bisa bayar. Malah nggak perlu itu Bu, orang seperti itu. Iya, malah nanti kan saya khawatirnya, oh ya belum bisa bayar ya, ini belum laku gitu kan. Iya. Sementara kita mungkin perlu, kita juga punya anak kan, ya gitu kan. Ya. Jadi walaupun hubungan saudara jadi renggang gitu, saya pikir Ya. ya nggak apa-apa lah, daripada nanti saya juga, karena saya juga pernah ngalamin sekali kan. Ya. Kalau memang orang nggak mampu, kalau memang untuk makan kita malah harus ngasih kan. Iya. Pinjam malah kita kasih. Insya Allah nggak berdosa ya Ustaz ya. Enggak. Saya pernah yang kerjasama dalam jual beli mobil. Sekali 2 hari lancar. Wah, enak ya. Terus dibilang mobilnya sudah laku, dibawa ke Jawa Tengah tapi belum dibayar. Saya tanya, "Mana? Belum dibayar. Wah, memang orang ini memang curang. Di tahap-tahap pertama menunjukkan kejujurannya. Omongannya halus sekali. Jadi hati-hati berbisnis, terutama yang kalian yang punya duit nih. Saya nggak tahu kalian yang duitnya banyak yang mana. Yang banyak duitnya itu akan ditarget oleh orang-orang itu. Jadi kadang-kadang kita tidak punya duit itu enak. Karena kalau kita nggak punya duit kan nggak ada orang yang berusaha untuk menipu. Tapi kalau kita punya duit, nanti banyak itu yang mengincar kita. Ya, terima kasih Ibu sharingnya. Dan insya Allah tidak. Kadang kita nggak punya, cuma orang kan selalu sekarang memanfaatin orang lain. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan pembahasan kita ini mendorong kita untuk hidup berencana. Rencananya dengan tujuan apa tadi? Masuk surga. Terus kita pegang erat-erat, kita tempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dengan kesabaran dan ketangguhan sambil bertawakal kepada Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.